Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Dan tentunya kami harapkan para pemirsa selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam program live interaktif Fatwa TV, keimanan, doa dan zikir bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullahu Ta'ala, yang beliau ini merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri taulan kita, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan alhamdulillah pemirsa, guru kita, ustadz kita sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Ahlan bikum, alhamdulillah khairan. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz sudah hadir bersama kami di studio Ustaz ya. Sallallahu barik al-jami'. Na'am. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Ya, demikianlah pemirsa, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik, dan tentunya kita terus mendoakan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, agar mereka ini selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mengajak Anda para pemirsa, sebelumnya kami informasikan bahwa live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, kemudian yang terakhir Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya dalam menyiarkan live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan kami juga mengajak Anda para pemirsa untuk bertanya langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087, dan tentunya kami harapkan pertanyaan sesuai dengan tema kita pada kesempatan ini, yaitu keimanan, doa dan zikir. Ustaz, sebelum kita masuk tanya jawab, agar sekiranya untuk menyampaikan nasihat pembuka Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, kita semua sangat membutuhkan ats-tsabat alal haq, keteguhan, keistiqomahan di atas kebenaran. Terlebih lagi kita hidup di zaman fitnah, gelombang fitnah baik syubhat dan syahwat sungguh telah memporak-porandakan tatanan hidup manusia. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan apa yang dinamakan dengan ats-tsabat alal haq, keteguhan, keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala di dunia, yang akan membuahkan keistiqomahan di akhirat kelak. Kalau kita perhatikan Al-Qur'anul Karim dan kita cermati, kita akan mendapatkan bahwa ayat yang paling agung, ayat yang paling utama yang menjelaskan tentang ats-tsabat, yaitu keteguhan, kekokohan, keistiqomahan di atas al-haq,
adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 27. Qala Allahu azza wa jalla Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan, mengokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan perkataan yang kokoh, fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ayat yang mulia ini mencakup atau mengandung 4 perkara yang berkaitan dengan ats-tsabat, keteguhan dan kekokohan. Yang pertama, al-mutsabbit, yaitu yang menetapkan, yang mengokohkan, yang meneguhkan. Yang kedua, al-mutsabbat, yang dikokohkan, yang diteguhkan, ya, yang diistiqomahkan di atas al-haq. Dan yang ketiga adalah sebab, ya, yang menjadi atau perkataan sesuatu yang menjadi sebab keistiqomahan, kemudian tempat keistiqomahan. Adapun yang pertama, al-mutsabbit, yang meneguhkan, yang mengokohkan, itu Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita memahami jangan kita tertipu, terpedaya dengan kekuatan kita, kemampuan kita, kekayaan kita, keilmuan kita, karena itu tidak menjamin bila Allah Subhanahu wa taala tidak meneguhkan, mengokohkan kita di atas al-haq. Yutsabbitullah, dan Allah yang mengokohkan hati kita di atas kebenaran. Maka senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang diteguhkan, siapa yang dikokohkan di atas kebenaran, siapa yang dijadikan oleh Allah istiqamah di atas kebenaran? Alladzina amanu, yutsabbitullahu alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maka iman merupakan sebab utama. Dan sesuai dengan kekuatan iman, keteguhan iman, kebenaran iman, dan tingginya tingkat keimanan seorang hamba, maka begitu juga keteguhan dia, kekokohan dia, keistiqomahan dia di atas kebenaran. Tapi bila iman telah melemah atau telah terkontaminasi dengan berbagai penyakit, baik penyakit secara ilmu dan syahwat atau syubhat dan syahwat, maka tentu akan berkurang pula kondisi seorang hamba dalam keistiqomahannya. Kemudian yang ketiga adalah al-qaulus tsabit, yaitu Allah meneguhkan orang beriman dengan qaulus tsabit, yaitu suatu perkataan yang kokoh, yang benar, yang tentunya sesuai dengan kebenaran, yaitu apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk dalam hal ini kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Maka seorang hendaklah senantiasa berusaha berada di atas kebenaran. Karena dengan usaha dia untuk selalu berada di atas kebenaran, maka dengan demikian Allah akan mengokohkan hatinya di atas kebenaran tersebut, di atas iman, di atas tauhid dan sunnah. Kemudian di mana Allah berikan keistiqomahan, keteguhan dan kekokohan hati tersebut di dunia dan akhirah. Di dunia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga di akhirat. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, keimanan kita, dan hendaklah kita senantiasa berpegang teguh dengan perkataan yang benar, qala Allah wa qala Rasul, kemudian memohon kepada Allah agar kita diteguhkan hatinya oleh Allah, dikokohkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran di kehidupan dunia ini dan di akhirat kelak. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya. Barakallahu fiikum. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, nasihat pembuka dari Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan kami mengajak Anda para pemirsa untuk bergabung dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Sekali lagi kami mengajak Anda para pemirsa untuk berpartisipasi, bergabung bersama kami dalam
syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan alhamdulillah Ustadz sudah ada penelpon yang bergabung Ustadz. Kita sapa terlebih dahulu. Ada ibu hamba Allah di Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Ini Ustaz, waktu kita membaca doa yang doa di akhir salam itu kan kita kan berlindung pada tiga 4 perkara itu Ustaz. Iya. Iya. Perkara ya. Yang saya ragukan Ustaz, banyak Ustaz yang membaca itu bermain Ustaz. Yang pertama dulu dibacanya awalnya udzika min azabil jahannam, ada pula yang membaca dulu Allahumma udzika min azabil kubur gitu. Berarti mana yang lebih benar gitu Ustaz? Bacanya gitu, jahanam dulu apa kubur dulu gitu Ustaz? Ya, cukup Ibu. Yang kedua Ustaz, Iya. zikir setelah sholat itu Ustaz, sebelum kita membaca ayat kursi, apa kita harus membaca taus dulu atau baca taus dulu Ustaz gitu? Ada yang baca enggak, ada yang membaca, ada yang enggak gitu Ustaz. Yang betulnya gimana Ustaz? Nah, Ya, gimana Ustaz? Cukup jelas? iya, nah. Ya. Ya, cukup Ibu. Ya Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Bukit Tinggi. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Yang pertama, doa sebelum salam ya, di penghujung solat sebelum salam, yaitu berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang ditanyakan adalah apakah ya dibaca adzabil qabr min adzabi jahannam atau ya adzabi jahannam adzabil qabr. Ya, memang terdapat dalam riwayat terkadang disebutkan adzabi jahannam adzabil qabr. Kemudian adzabil qabr adzabi jahannam. Tapi kalau kita melihat ya secara urutan, tentu di sini adalah ya azab kubur terlebih dahulu dan jahannam neraka ya nanti di alam akhirat. Nah, tapi jika terjadi didahulukan adzabi jahannam adzabil qabr, memang terdapat sebagai riwayat seperti itu susunannya, maka insyaallah tidak ada masalah, kedua-duanya diperbolehkan. Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam adzabil qabr min syarri fitnatil masih wa min syarri fitnatil masih wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita mengucap Allahumma inni a'udzu min adzabil qabr wa adzabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi insyaallah keduanya ya tidak ada masalah, diperbolehkan. Nah, adapun tadi pertanyaan yang kedua, yaitu membaca ayat kursi setelah atau di antara zikir yang dibaca setelah solat. Ya, apakah disyariatkan di sini membaca ta'awuz karena membaca Al-Quran ya, atau langsung saja membaca? Wallahu a'lam ya, karena ini adalah kita membaca Al-Quran, maka dalam hal ini diutamakan tentu ta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca ayat kursi ya, karena membaca Al-Quran. Kemudian setelah itu membaca ya 3 surat, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul rabbin nas, hanya cukup dengan baca bismillah. Karena telah membaca ya sebelum baca Al-Kursi tadi. Jadi lebih utama di sini adalah membaca ta'awuz tadi. Tapi kalaupun dia tidak membaca, langsung baca ayat kursi, maka itu tidak ada masalah. Karena dalam hadis tersebut ya, barang siapa membaca ayat kursi setelah salat fardu, maka tidak ada yang pembatas, penghalang antara dia masuk surga kecuali hanya kematian. Nah, jadi kalaupun dibaca itu lebih utama, karena kita membaca Al-Quran maka diutamakan memulainya dengan ta'awuz ya. Idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Apabila membaca Al-Quran, maka apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz. Ya, demikianlah kepada ibu hamba Allah di Bukit Tinggi kami ucapkan jazakillah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali Ustaz, kita angkat penelpon yang sudah bergabung. Ada Ibu Rosmi di Pekanbaru, Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz. Apakah doa yang kita baca untuk meruqyah diri sendiri atau ayat yang kita baca untuk meruqyah diri sendiri dan juga meruqyah untuk orang lain? Itu yang pertama. Yang kemarin seminggu yang lewat, anak saya sakit di Banten, jadi saya di Riau. Dia tinggal sendirian di rumah karena anaknya di pesantren 33 dan suami sudah meninggal. Dan dia menangis, dia sakit, muntah-muntah, tidak berdaya. Jadi saya suruh dia mengambil air 1 mangkuk dan juga saya suruh mengambil air 1 gelas. Saya suruh dia meletakkan di dekat tersebut dan saya baca ayat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 33 kali. Habis itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Habis itu saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya. Alhamdulillah, pagi besoknya saya telepon, dia sudah segar. Dan salahkah perbuatan saya tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya. Sebentar, Bu. Ibu, artinya Ibu membimbing dia, menyebutkan ambil air kemudian bacakan, atau Ibu yang langsung membacakan atau gimana? Saya yang langsung membaca, dekatkan HP-nya ke air tersebut, saya bilang gitu. Mudah-mudahan doa dari orang tua berkah, diijabah Allah, saya bilang gitu. Jadi yang 1 mangkuk saya suruh ambil untuk air mandi, yang 1 gelas saya suruh minum. Jadi pagi besoknya saya telepon dia, alhamdulillah udah agak segar gitu. Jadi salahkah perbuatan saya tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya. Cukup Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih kepada Bu Rosni di Riau ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Yang pertama, apakah ayat atau doa yang dibaca untuk meruqyah diri sendiri atau orang lain? Secara umum, Al-Qur'an semua adalah syifa. Ini wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa hudaw. Kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, petunjuk dan rahmat. Maka bermanfaat. Akan tetapi ada ayat-ayat yang memiliki keutamaan-keutamaan yang tersendiri, keistimewaan. Karena ayat Al-Quran kendati semua perkataan Allah, maka semuanya mulia, semuanya ayat firman Allah, perkataan Allah. Akan tapi ada ayat-ayat tersebut yang lebih utama dari yang lain. Seperti surat Al-Fatihah. Itu surat yang paling utama. Ayat kursi yang paling utama. Kemudian juga ayat yang dibaca biasa meruqyah, bahwa Jibril alaihissalam begitu datang meruqyah Nabi membaca Al-Mu'awwizatain, Al-Mu'awwizat, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian juga surat Al-Ikhlas, dan surah-surah yang Al-Baqarah secara umum, maka itu dibaca. Kemudian doa memohon keampunan, doa memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau zikir secara umum. Maka itu dibaca. Jika seandainya membaca ayat yang lebih panjang lagi dari surah-surah Al-Qur'an, maka semua itu bi'idznillah menjadi ruqyah. Tapi jika tidak memiliki waktu untuk membaca lebih panjang, maka konsentrasikan kepada ayat-ayat yang seperti disampaikan tadi, Al-Fatihah, kemudian surat ayat Al-Kursi, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad,
kemudian sambil ya setelah itu meniupkan ya ke bejana tersebut atau air yang kita baca, atau mungkin pasien atau yang ingin kita ruqyah atau diri sambil mengusap tempat yang sakit tersebut sembari membaca ayat-ayat yang mulia tadi, kemudian diulang-ulang ya dengan memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh sangat simpel sekali ya. Kita berusaha untuk ya ruqyah mandiri. Ya. Ruqyah mandiri ini lebih utama dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu syifa, ya. Ini kalamullah, maka bermanfaat untuk semua penyakit, baik penyakit yang namanya penyakit fisik atau penyakit jiwa. Naam, wallahu a'lam. Adapun tadi yang disampaikan Ibu ya, tentu tidak diragukan bahwa di antara doa mustajabah doa seorang ibu untuk anaknya. Maka termasuk apalagi dalam kondisi seperti itu ya, bagaimana kasih sayang orang tua dan ketulusan dalam berdoa. Nah, itulah penyebabnya doa tersebut. Adapun tadi media yang digunakan air ya penuh berkah. Kemudian begitu dengar dibacakan tadi kepada air tersebut, ayat Al-Quran bermanfaat ya. Dengan rekaman tadi bermanfaat. Nah, tapi ya hal-hal yang sesekali dilakukan insya Allah bermanfaat. Akan lebih baik ya bila yang sakit tersebut membacanya atau orang yang ada di sampingnya membaca langsung. Tapi mungkin jika tidak terpenuhi demikian, maka dengan seperti yang disampaikan tadi, ibu membaca kemudian ya didengarkan dengan HP-nya, ya mudah-mudahan itu bermanfaat. Tapi intinya kesembuhan tersebut ya tentu faktor utama di sini ketulusan doa ibu yang memohon kepada Allah ya agar untuk kesembuhan anaknya. Karena doa orang tua untuk anaknya itu mustajabah. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Ibu Rosni di Pekanbaru. Kami ucapkan jazakillahu khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali Ustaz, kita akan menelpon yang sudah bergabung. Ada Bapak hamba Allah di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ingin bertanya Pak Ustaz, penjabaran mereka setelah sholat fardu mereka merutinkan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu salam-salaman dengan dalil katanya tidaklah seorang muslim bersalam-salaman melainkan menggugurkan dosa-dosanya. Apakah setiap muslim pengertian menggugurkan walaupun tidak beramal gugur dosa-dosanya gitu Pak Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Semoga Ustaz Praku diberkahi semua TV sunnah yang memberi pencerahan kepada yang tidak tahu. Mohon. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak ya hamba Allah di Riau. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah sebagian mungkin kaum muslimin begitu selesai salat langsung mengucapkan alhamdulillah, kemudian mungkin ya melirik ke kanan atau ke kiri mungkin bersalam-salaman begitu. Nah, apakah yang seperti ini ada tuntunan dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak ada? Sebagaimana yang dimaklumi atau yang dijelaskan dalam sifat solat Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa zikir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salam ya sebagai dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istaghfara 3. Itu yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ya tidak didengar oleh sahabat ya bahwa beliau mengucapkan alhamdulillah. Ya.
berbeda setelah makan, minum, ya alhamdulillah. Ya, atau dalam banyak kesempatan ya mendapatkan nikmat. Alhamdulillah. Adapun solat tidak dinukilkan, tidak diriwayatkan dari Nabi. Beliau alaihi salatu wassalam begitu mengucapkan assalamualaikum kana, assalamualaikum ke kiri, kemudian alhamdulillah. Kemudian mungkin sebagian mengusap wajah atau mungkin salam, ya. Begitu juga tidak didapatkan ya dari para sahabat Nabi SAW yang salat bersama Nabi alaihissalam, Abu Bakar, Umar dan yang lainnya, bahwa begitu mereka selesai ya salat kemudian salaman ke kanan atau ke kiri, ya, satu orang di samping atau mungkin dua orang gitu ya, tidak didapatkan. Dan mereka memaklumi dan memahami bahwa hadis yang apabila tasafaha al-muslimani tasaqata ya khatayahu, apabila dua orang kaum muslimin yang bersalaman itu merupakan sebab ya menggugurkan dosa, mereka mengetahui hadis itu. Tapi mereka tidak bersalaman selesai sholat. Maka ini diantara bentuk ya kekeliruan dalam memahami dalil. Nah, ini yang menjadi masalah. Dalilnya mungkin sahih. Bersalaman itu merupakan sunnah. Para sahabat apabila bertemu dengan sahabat mereka tasafaha wa ta'anaq, ya. Jadi mereka bersalaman. Dan itu merupakan juga sebab di antara yang menggugurkan dosa. Tentu dosa-dosa di sini dosa kecil, ya. Adapun dosa besar harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka mengetahui. Tapi mereka tidak melakukan hal itu selesai salam. Yang anehnya, kita memperhatikan kaum muslimin yang melakukan hal itu, kalau mereka saling bersua tidak bersalaman. Seharusnya itu tempat yang utama untuk bersalaman, ya. Tapi begitu sholat bersalaman. Kecuali, kata para ulama, kecuali mungkin ada seorang yang datang atau tamu kita atau mungkin sahabat kita udah lama tidak ketemu, tiba-tiba kita sholat, dia sholat, ternyata dia di samping kita. Begitu kita salam, oh ternyata sebulan sahabatku yang telah lama tidak ketemu, kita salaman, tidak ada masalah. Ya, kan begitu, tidak ada masalah karena bukan maksud bersalaman dari awal menjadi sebuah tradisi gitu. Jadi dalam hal ini kaum muslimin, ya, jika kita ingin melakukan sesuatu, tidak bisa hanya sekedar berdalil dengan dalil umum kemudian dikhususkan. Itu keliru dalam beragama, berdalil. Ya. Ini yang banyak menyebabkan terjadi ya penyimpangan dalam beribadah. Dalilnya umum kemudian dikhususkan dengan cara tertentu atau mungkin tempat tertentu. Itu dalilnya umum, tidak dikhususkan dengan sholat, setelah sholat. Maka jangan kita mengkhususkan. Karena seandainya bersalaman itu satu hal yang diperintahkan, yang baik setelah sholat, maka Rasul akan perintahkan, hai sahabat Abu Bakar salaman dulu, baru zikir. Tapi enggak ada. Silakan itu, enggak akan ketemu itu hadisnya. Sahih Bukhari pun enggak akan ketemu dan di hadisnya enggak akan ketemu seperti itu. Maka jangan menambah-nambah. Nah, bersalaman bagus, tapi jangan selesai sholat. Karena bila itu secara rutinitas dilakukan, ini seolah kita melakukan sesuatu, dirutinkan, padahal Rasul tidak pernah melakukan, ya, apalagi merutinkan. Menjadi pertanyaan, itu satu ibadah, anggap suatu ibadah atau tidak? Dianggap ibadah karena berharap untuk menggugurkan dosa kita. Sementara Rasul juga, siapa yang tidak berharap menggugurkan dosa? Para sahabat, kendati mereka yang orang yang ketaat, tapi pasti mereka juga memiliki dosa, manusia. Nah, tapi mereka tidak melakukan hal itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Maka hendaklah kita kaum muslimin berusaha meneladani Rasulullah SAW. Ya, janganlah menambah-nambah dalam agama ini. Untuk apa kita menambah-nambah? Ya, memangnya kita lebih taat, kita lebih semangat untuk melakukan kebaikan? Enggak. Kita ini paling banyak malasnya, ya, paling dangkal keilmuannya, paling minim imannya, ya gitu. Maka cukupkanlah. Yang sedikit sesuai dengan sunnah Rasul itu lebih baik daripada kita bersungguh-sungguh melakukan sebuah ritual tradisi yang tidak ada tuntunannya. Tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Karena bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz.
Ya, demikianlah kepada Bapak hamba Allah di Riau. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak dan para pemirsa semuanya. Kembali Ustaz, kita angkat penelpon yang sudah bergabung. Ada Ibu hamba Allah di Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya. Begini Pak Ustadz, apakah kita tetap mendapatkan pahala ya Pak Ustadz? Kalau kita berzikir, Ya. ada kala hati kita itu sedang lalai, tidak hadir begitu, apakah Ya. tetap ada pahalanya ya Pak Ustadz? Dan bolehkah kita di setiap mengerjakan amal soleh itu, misalnya di akhir membaca Al-Quran atau berzikir, membaca doa Rabbana taqabbal minna wa antas samiul alim. Ya. Kemudian yang ketiga Pak Ustadz, izin melanjutkan titipan pertanyaan minggu yang lalu Pak Ustadz. Jadi begini Pak Ustadz, tentang Bapak Fulan itu sekarang sudah bisa ingin bertobat, tapi tetap saja penglihatan rahasia gaib itu datang kepadanya. Tapi beliau itu tidak merasa bekerja sama dengan jin. Apa bisa itu pengaruh jin tanpa disadarinya? Karena dulu pernah melakukan amalan, yaitu membaca zikir dari Asmaul Husna, tentang zikir ya batinu sebanyak 300 kali setiap selesai sholat fardu, selama 1 bulan berturut-turut, dan saat mengamalkannya tersebut disyaratkan untuk tidak makan yang bernyawa dan berpuasa katanya. Kemudian di situ keutamaannya, Allah akan memperlihatkan kepada yang melakukan itu rahasia-rahasia yang tidak diperlihatkan kepada orang lain. Demikian Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Sumbawa ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan. Ya. Jadi apakah tatkala kita ya berdoa sementara hati lalai, apakah kita tetap akan dapat pahala? Pahala tersebut tentu sesuai dengan amalan ya, dan kesempurnaan amalan tersebut. Tidak diragukan bahwa zikir yang utama, yang paling agung itu zikir yang menggabungkan antara hati, lisan, dan amalan. Hati betul-betul ya penuh dengan keagungan, ingat kepada Allah, kemudian apa yang diucapkan dipahami, kemudian diucapkan ya, begitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dia menghadirkan ya makna keagungan. Tasbih itulah pensucian, mensucikan Allah, kemuliaan alhamdulillah, pujian kepada Allah. Yang tertanam dalam alhamdulillah itu terkandung makna kecintaan kepada Allah. Itu makna tersebut dihadirkan. Jadi ingat kepada Allah, ini zikir dengan hatinya. Kemudian diucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Makna la ilaha tersebut dipahami dengan hatinya, diyakini kebenarannya. Ini maksud zikirnya. Ya. Maka tentu akan lebih utama pahalanya. Tapi kalau dia hanya subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, berpahala dia. Kendati mungkin secara zikir hatinya atau dia kurang memahami, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi tentu berbeda dengan pahala orang yang tatkala dia mengucapkan, memahami isi kandungannya, hatinya pun pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami hakikat tauhid, kena keikhlasan dan kekhusyukan, maka tentu akan berbeda ya. Sebagaimana dalam solat, kekhusyukan itu sangat mempengaruhi ya pahala dalam melakukan solat tadi. Nah, bila kita melaksanakan solat atau mungkin ibadah, bolehkah memohon ya agar Allah menerima ibadah kita? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Boleh, tidak ada masalah. Ya. Boleh. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu membangun Ka'bah, perintah Allah, rumah Allah, perintah Allah, memohon kepada Allah ya. Mohon diterima. Ya. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah memohon kepada Allah. Kita baca Al-Qur'an ibadah, ya Allah taqabbal qiraati ya Allah. Ya Allah, doa taqabbal minni du'ai wa dzikri, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, tapi dilakukan dengan secara individu ya, secara pribadi masing-masing. Taib. Kemudian seperti yang disampaikan tadi, kasus yang telah diutarakan juga, ada penglihatan gaib
Jadi yang demikian itu dia dapatkan dengan ritual-ritual seperti tadi ya, batin sekian kali membaca, kemudian berapa bulan gitu tidak makan yang bernyawa dan berpuasa ya. Ini jelas ya ritual-ritual mungkin ya termasuk pada ritual meditasi ya yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari ya ilmu-ilmu batin, kebatinan itu yang mencari ya. Dan ini tidak terlepas dari komunikasi dengan makhluk gaib itu ya. Ada korina atau jin dan sejenisnya. Sehingga itulah yang mungkin ya dengan dia melakukan hal seperti itu, maka jin tersebut membantu dia karena telah mentaati dia dalam ritual-ritual yang diajarkan kepadanya. Maka mungkin itu masih tersisa pengaruh-pengaruh seperti itu, maka butuh waktu untuk ya membersihkan ingatan dan pikirannya dari bisik-bisikan atau mungkin kebiasaan yang seperti itu. Nah, ini jelas. Maka bertobatlah kepada Allah dari ritual seperti itu. Jelas itu hal yang keliru, ya tidak ada tuntunannya, ya mengharamkan sesuatu yang dihalalkan bagi diri kita sekian bulan lamanya, kemudian membaca bacaan-bacaan yang enggak ada tuntunannya, ya batin gitu ya. 300 kali, kemudian ada lagi tadi tidak boleh makan yang bernyawa. Ini semua jelas mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Kemudian membaca zikir tidak ada tuntunannya. Ya dengan seperti itu, siapa yang mensyariatkan? Ya tentu ya mungkin jinnya atau syaitan kan begitu. Nah tatkala ditaati maka syaitan memberikan peluang membantu dia. Seperti juga pelaku sihir. Kenapa sihir itu bisa ya bereaksi dan bisa terlaksana? Karena dibantu oleh syaitan dan jin. Maka penyihir itu menyembah jin dulu, syaitan dulu. Baru bisa dia ya syaitan atau dia membantu untuk melakukan sihir tersebut dengan perantara sihir tersebut. Nah seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini tinggalkan, gak ada manfaatnya ya. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari cara-cara yang seperti itu. Dekatkan diri kepada Allah, bertobat kepada Allah, mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan ketenangan hati, ketentraman jiwa dan ya kesucian hati. Naam. Allahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada ibu hamba Allah di Sumbawa kami ucapkan jazakillah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya dan semoga bermanfaat. Kembali Ustaz kita angkat telepon yang sudah bergabung, ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, jika kita melihat orang sakit, Ustaz, lalu kita membaca Alhamdulillahillazi afani mimma ba'talakum bihi wa faddalani ala kasirim mimman khalaqa tafdila. Apakah zikir ini ada syariatnya, Ustaz? Ya. Terus pertanyaan kedua, jika membaca Al-Quran, kemudian membaca terjemahannya, ada tertulis nama Muhammad. Apakah setiap kita membacanya, kita disyariatkan bersalawat, Ustaz? Ya. Cukup Ibu. Membaca apa tadi Bu? Sebentar, membaca apa tadi? Membaca Al-Quran. Kemudian kan di terjemahannya ada nama Muhammad. Apakah setiap kita membaca Muhammad itu kita bersalawat gitu, Ustaz? Oh, oke. Nah. Cukup Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Yanti ya di Sumbar, Sumatera Barat. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi tadi apakah ada landasan ya hadis yang menjelaskan tatkala kita melihat mungkin saudara kita lagi mendapatkan musibah atau diuji oleh Allah dengan sakit atau maka mengucapkanlah alhamdulilladzi afani mimma ibtalaka bihi am ibtalahu bihi wa faddalana katsirun alamin am ada. Ya doa bahwa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat afiat, keselamatan yang diberikan kepadanya sementara yang lain Allah uji dengan sakit atau ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan karunia dan kelebihan ya kepadanya di atas ya banyak umat manusia. Jadi ada hadis yang menjelaskan alhamdulilladzi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jadi memang ada hadis yang menjelaskan, maka tidak ada masalah itu dibaca tatkala kita melihat seorang yang mungkin diuji oleh Allah atau dengan sakit atau yang sejenisnya,
maka memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga di hati kita ya harus mendoakan saudara kita yang sakit tersebut agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian tadi yang kedua, begitu kita membaca Al-Qur'an ya, kemudian mendapatkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bacaan seperti Muhammadur Rasulullah. Apa kita bersalawat? Nah, sekarang ini kita membaca Al-Qur'an. Dan itu kalamullah azza wajalla. Dan tidak boleh diselingi dengan yang lain. Ini kalamullah. Bagaimanapun bersalawat adalah amal yang mulia. Tapi bila dibandingkan dengan kita membaca kalamullah ya, Muhammad Rasulullah, maka ya Muhammad Rasulullah ya. Kemudian kita Muhammad, kemudian sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah, ya enggak boleh seperti itu. Karena ini kalamullah, maka itu harus kita baca dengan sempurna. Nah, tapi begitu kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat. Nah, tapi kalau seandainya pun di dalam hati, ya, maka insya Allah tidak ada. Tapi kalau dilafazkan, sementara kita sedang melafazkan ayat Allah yang itu tersambung satu kalimat Muhammad Rasulullah walladzina ma'asyaddu alal kuffar, kan begitu, ruhama'u bainahum, maka ini jelas tidak sesuai dengan ya adab atau tata cara membaca Al-Quran, karena tidak boleh dicampuri ya salawat ucapan kita pada Nabi SAW. Sementara apa yang dapat Al-Quran, dalam Al-Quran tersebut, baik itu nama Nabi disebutkan, kemudian ayat yang selanjutnya merupakan kalamullah azza wa jalla, maka jangan dicampur adukan, maka jangan dipotong dengan kalam atau perkataan manusia, atau kita yang membaca. Maka tidak disyariatkan. Tapi begitu kita mendengar, maka kita bersolat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Jazakillah khairan barakallahu fikum atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Ibu, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan kembali Ustaz, kita angkat telepon yang bergabung, ada Ibu Ana di Asahan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai saya baca surat Yasin, saya sampaikan kepada almarhumah dan almarhum bapak saya. Apakah itu memang ada ada dalilnya, bagaimana Ustaz, tolong penjelasannya Ustaz. Iya, cukup Ibu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Ana ya di Sumatera Utara. Barakallahu fiik. Bertanya tentang surat Yasin, kemudian dibaca, dihadiahkan pahalanya untuk mungkin orang yang telah meninggal, yaitu saudara atau keluarga atau orang tua. Pertama, para pemirsa rahimakumullah, terdapat riwayat ya, iqra'u ala mautakum Yasin ya. Bacalah surat Yasin ala mautakum ya, untuk mautakum. Ya, di sini mungkin sebagian menerjemahkan ala mautakum, yaitu orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Tapi kalau kita perhatikan ya, redaksi seperti laqinu mautakum la ilaha illallah, itu bukan orang yang telah meninggal, mentalkin ya, yaitu orang yang sedang sakaratul maut ya, sebelum dia meninggal. Kendati terdapat riwayat tersebut, tapi riwayatnya dijelaskan oleh para ulama hadis yang pakar hadis, itu hadisnya tidak sahih, hadisnya dhaif. Hadis yang menjelaskan tentang iqra ala mautakum Yasin, itu hadisnya tidak sahih. Berdasarkan hal itu ya, secara khusus tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Adapun seorang yang mungkin dalam keadaan sakit, mungkin dalam keadaan sakaratul maut, ya, maka dalam hal ini yang dibaca adalah mentalkinkan ya, la ilaha illallah, sebagaimana kata Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Lalu permasalahan yang kedua, bagaimana kalau kita membaca Yasin kemudian hadiahnya atau pahalanya dihadiahkan? Ini tidak terlepas dari perbedaan ulama, apakah
ya yang dihadiahkan, pahala yang dihadiahkan oleh seorang, dia beramal kemudian dihadiahkannya, apakah sampai? Ya, ada yang mengatakan mutlak sampai. Ada yang mengatakan tidak. Hanya amalan-amalan yang terdapat dalil menjelaskan bahwa itu sampai. Ya. Karena pada dasarnya wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa sesungguhnya manusia itu hanya mendapatkan apa yang dia kerjakan. Adapun amalan orang lain tidak. Nah, dan itu yang dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sehingga Imam Syafi'i mengatakan bahwa menghadiahkan pahala tersebut bukan amalan disyariatkan, kecuali amalan-amalan yang ada ya ketentuannya, seperti ya doa, jelas kita berdoa untuk saudara, bersedekah, ya seperti. Adapun qiraatul Quran secara khusus, ini yang terdapat khilaf dari para ulama. Tapi kalau kita perhatikan, nah ini satu hal yang perlu diperhatikan. Kalau kita perhatikan amalan para sahabat saleh, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum Muhajirin wal Ansar, ya, kita tidak mendapatkan mereka menghususkan begitu mereka membaca Al-Quran, baik itu Yasin atau yang lainnya, kemudian dihadiahkan pahala kepada keluarga mereka atau saudara mereka. Tidak dapatkan. Jadi ini bukan suatu amalan yang dilakukan mereka. Nah, kita meyakini bahwa mereka lebih utama di dalam beramal. Nah, kendati setelah itu khilaf para ulama ya dalam masalah menghadiahkan bacaan Quran kepada yang meninggal, ya itu penyebabnya karena ini termasuk amal soleh. Apakah seorang itu bisa mendapatkan manfaat dari amalan orang lain atau tidak? Nah, tapi dalam hal ini Allahu a'lam, saya lebih cenderung pada pendapat bahwa ya itu tidak ya sampai. Nah, karena amalan tersebut tidak dilakukan Rasulullah SAW, kemudian juga para sahabat setelah tidak melakukan, maka dalam hal ini yang lebih utama itu cukup mendoakan kebaikan. Mendoakan, kalaupun ya seorang ingin bersedekah, nah ada landasannya bersedekah, maka diniatkan pahalanya atau mewakafkan satu niatkan pahalanya. Atau mungkin ya menghajikan, ya boleh, ada dalilnya. Atau begitu juga mungkin dia puasa wajib kemudian mengqadha, menggantikan puasanya. Nah, adapun amalan yang lain ya tentu karena ini masalah ibadah tidak bisa digeneralkan, ya dijadikan hukumnya secara mutlak sehingga mencakup amalan-amalan yang lain. Nah, sehingga sebagian kita melihat setiap mendengar mayat atau mungkin Al-Fatihah li ruh fulan, seperti itu. Ini juga tidak ada tuntunannya. Atau juga menghadiahkan Fatihah untuk Nabi. Nabi tidak perlu dihadiahkan karena bacaan Al-Quran kita langsung sampai kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena beliau mengajarkan kita baca Al-Quran. Nah, solat siapa yang mengajarkan? Semua amal ibadah kita pahalanya sampai kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena beliau yang mengajarkan pertama sekali. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Ibu Ana di Sumatera Utara. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan Masya Allah, penelpon yang ke-7 Ustaz kita kembali angkat. Ada Abu Mario di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Fadhal, Pak. Ya Ustaz, mau nanya Ustaz, yang kalau malam Jumat, ya, itu sebenarnya yang disunahkan baca itu surat Al-Kahfiyah, bukan surat Yasin ya? Iya. Nah, pertanyaan saya, kalau surat Al-Kahfi, apakah itu bisa dibaca malam aja atau siang? Itu satu. Iya. Kemudian boleh dicicil nggak? Jadi nanti misalnya tidak sekaligus satu surat itu dicicil mungkin siang, kemudian pokoknya tidak sekaligus selesai begitu Ustaz. Iya. Demikian Ustaz. Ya. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Terima kasih ya kepada Bapak Abu Mario di Bogor ya. Atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan di malam Jumat, apakah disyariatkan membaca surat Al-Kahfi atau surah Yasin? Ya gitu ya. Tentang masalah keutamaan membaca surat Kahfi, ya ada keutamaannya di hari Jumat juga termasuk dalam hal ini di malam Jumat. Nah, adapun surah Yasin tidak ada keistimewaan membacanya di malam Jumat. Ya. Jadi tidak ada
dalil khusus surah Yasin itu dibaca di Jumat. Nah, kapan saja boleh dibaca, tapi secara khusus dalam surah Al-Kahfi ya ada ya dalil yang menjelaskan hal itu. Bahkan juga secara khusus barang siapa yang membaca 10 ayat dari awal surah Kahfi akan selamat dari fitnah Ad-Dajjal begitu. Nah, dan secara umum barang siapa membaca surah Kahfi maka akan diberikan cahaya kepadanya ya. Cahaya yang begitu jauh yang menerangi jalan hidupnya atau diselamatkan dari api neraka. Dijauhkan dari api neraka, bagaikan antara jauhnya timur dan barat. Nah, seperti itu. Jadi ada keutamaannya. Adapun surah Yasin ya tidak ada secara khusus keutamaan membaca di malam Jumat. Nah, kemudian apakah membaca surah Kahfi tersebut boleh dicicil misalnya tidak sekaligus? Ya, boleh, tidak ada masalah. Tapi lebih utama ya akan lebih baik ya lebih utama itu membaca secara keseluruhan. Tapi kalau mungkin kena kondisi dan keadaan mungkin 50 ayat dulu misalnya, kemudian dilanjutkan untuk mungkin paginya misalnya. Tidak ada masalah, diperbolehkan, tapi tentunya begitu melanjutkan dimulai dengan baca at-ta'awuz ya. Tapi lebih utama membaca ya sekaligus, yaitu diselesaikan sekaligus. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Abu Mario di Bogor. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan kita kasih kesempatan untuk para penanya melalui website Ustaz. Kita bacakan. Pertanyaan dari Wibowo, Jawa Timur, Kabupaten Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, apa hukumnya bila kita sedang makan tetapi hati tetap berzikir, atau sebaiknya hati diam saja makan cepat-cepat baru kemudian berzikir setelah makan Ustaz? Bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Setiap amalan perbuatan itu ada waktunya. Jadi kalau berzikir dalam artian ya zikir dalam hati itu maksudnya kita senantiasa ingat kepada Allah. Dalam hati senantiasa ya bersemi cinta kepada Allah, kekhusyukan, meyakini keagungan Allah Subhanahu wa taala, ingat tidak lalai ya. Menghadirkan makna seperti itu. Maka itu kapan saja bisa dihadirkan ya. Tapi bagi seseorang yang mungkin sedang menikmati hidangan atau makanan, nah, kita ingin juga bertanya secara real dan kenyataan apakah bisa dia mengkonsentrasikan dalam hal ini. Jangan-jangan dia malah salah makan nanti kan begitu. Jadi tidak ada masalah ya. Makan aja yang tidak perlu tergesa-gesa, tapi nggak perlu juga lama makan itu ya, cukupnya sekedarnya saja. Kemudian setelah itu berzikir kepada Allah, alhamdulillah at'amani hadza min ghairi hauli minni wala quwwah. Nah, seperti itu. Jadi itu maksud zikir dengan hati tersebut ya. Kita senantiasa ingat kepada Allah ya, tertanam dalam diri kita pengagungan ya, kebesaran Allah, kecintaan kepada Allah, hati yang bersemi dengan iman, taqwa, ingat kepada negeri akhirat, kepada alam kubur, dan juga bagaimana rahmat Allah dan azab. Itu semua adalah bagian dari zikir kepada Allah. Ya, itu. Nah, jadi sebaiknya ya tidak perlu harus mungkin dia begitu sambil makan juga ya di hatinya ini lagi zikir di hati dulu, nanti baru mengunyah dulu begitu, atau tidak seperti itu ya. Jadi selesaikan makan dengan baik, kemudian setelah itu ucapkan alhamdulillah, kemudian beraktivitas secara biasa ya, dan isilah hari-hari dengan alhamdulillah, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz, tersisa sekitar 5 menit lagi Ustaz. Kita bacakan satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Ya, tapi sebelum pertanyaan ada juga ya kita ingin juga menyampaikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah ya, musibah gempa bumi yang ada di Cianjur begitu ya. Tentu kita empati kepada saudara kita ya, bahwa dalam kondisi seperti ini tentu kita harus ya ta'awun 'alal birri wat taqwa, membantu saudara-saudara kita kaum muslimin sedang menghadapi ya cobaan musibah yang
banyak kerugian, mungkin jiwa atau harta dan rumah dan seterusnya. Ya, pertama tentu ya kita menyampaikan ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semua telah ditakdirkan, tidak ya bukan hanya sekedar terjadi begitu saja. Maka seorang mukmin ya dalam hal seperti ini mengatakan ya hadza ma qaddarallah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua kita mengintrospeksi diri ya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lalai, ambillah hikmah dari semua hal itu, kemudian bersabar. Kemudian ya kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang menghadapi cobaan dan ujian di sana untuk bersabar dan semoga segera ya pulih kembali kondisinya. Bagi mereka yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang luka mungkin disembuhkan Allah, yang mungkin meninggal disebabkan hal itu dari kalangan ahlul iman, orang beriman, semoga Allah merahmatinya. Ya merahmatinya, karena toh ya kehidupan ini kematian itu pasti datang, hanya sebab saja yang berbeda. Maka kaum muslimin ya di mana saja kita berada, mari kita ikut berpartisipasi, memberikan donasi pada kaum muslimin, membantu mereka apa yang bisa kita berikan, mendoakan mereka ya agar Allah meneguhkan hati mereka, memberikan ketabahan pada mereka dan menggantikan yang terbaik ya dengan bencana seperti itu. Tapi kita ingat semuanya ya, negeri kita ini akhir-akhir ini banyak bencana, macam ada banjir, ada dan seterusnya. Ini juga teguran bagi kita secara umum, mulai pemerintahnya, masyarakatnya, semua ya lembaga, semua ya kita kaum muslimin harus mengintrospeksi diri bahwa jangan pernah kita merasa aman dari berbagai cobaan dan ujian ya, karena semua itu juga tidak terlepas dari kaitan dengan perbuatan kita. Tapi tentu kita mengambil hikmah, maka perlu kita untuk terus ya berta'awun ala birri wat taqwa, untuk memberikan apa yang mampu kita berikan untuk saudara kita, berbagai donasi dan bantuan yang dibutuhkan mereka pada kesempatan kali ini. Jika tidak mampu dengan harta kita, maka mendoakan mereka agar mereka berikan ketabahan, kesabaran, yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal disebabkan gempa tersebut dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya. Nah, demikian wallahu a'lam. Tapi Ustaz, karena keterbatasan waktu Ustaz, mungkin kita akhiri saja Ustaz perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, selalu menjaga antum Ustaz. Barakallahu fiik. Dan semoga di lain kesempatan kita kembali berjumpa Ustaz ya. Insyaallah. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan kami ucapkan mohon maaf kepada para penelpon yang tidak sempat kami angkat, dan kepada para penanya melalui website yang pertanyaannya tidak sempat kami bacakan. Tapi Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari hari Senin hingga Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Dan update tanya jawab Anda dapat mengakses di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan akhirnya semoga apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, wudunya batal.